Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 212. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 212. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi yang tengah berbincang-bincang di ruang cleaning service tiba-tiba mendapat telepon dari Lisa yang memberitahukan jika saat itu Lisa sudah ada di ruang lobi perusahaan dan saat ini tengah berbincang-bincang dengan Ibu Francisca. Dan setelah mendapat telepon dari Lisa, Andi kemudian berpamitan kepada teman-temannya karena ada tamu yang datang dan hendak menemuinya. Rupanya kepergian Andi tersebut membuat beberapa teman Andi penasaran. Ternyata telah ada informasi dari mulut ke mulut di antara teman-teman Andi jika hari ini pacar Andi akan datang ke perusahaan ini. Dan setelah Andi pergi meninggalkan tempat tersebut, Joko dan Ismail terlihat sedikit mengendap-endap mengikuti langkah Andi menuju ke ruang lobi perusahaan. Dan tak lama kemudian dari jarak beberapa meter Joko dapat melihat Andi yang telah memasuki ruang lobi perusahaan. Terlihat oleh Joko saat itu ada seorang wanita yang begitu cantik sedang duduk dengan seorang wanita. Dan ketika diperhatikan dengan seksama akhirnya Joko bisa mengenali jika wanita tersebut adalah orang nomor 1 di perusahaan ini, yaitu Ibu Francisca. Dan tak jauh dari tempat dua wanita tersebut duduk terlihat dua orang pengawal yang kemungkinan besar mereka adalah pengawal dari wanita cantik tersebut. Kini dilihatnya Andi menghampiri wanita tersebut yang sedang duduk di samping Ibu Francisca. Joko melihat hal tersebut hampir tidak percaya ketika dilihat dengan santainya Andi duduk semeja dengan bos besar perusahaan ini. Kedua pengawal wanita cantik itu tampak memberikan penghormatan kepada Andi rekan mereka. Wah, apa-apaan ini? Batin Joko di dalam hatinya. Kedua pria berbadan kekar tersebut tampak berdiri dari tempat duduknya dan mempersiapkan kursi untuk Andi. Andi kini tampak dengan santainya berbicara dengan wanita cantik tersebut. Dan beberapa saat kemudian tampak Ibu Francisca meninggalkan ruangan tersebut dan tampak Ibu Francisca memberikan penghormatan untuk wanita cantik tersebut. Kini Andi tengah mengobrol dengan Lisa. Dan rupanya saat itu bukan hanya Joko yang matanya tertuju ke arah Andi dan Lisa. Dari dalam ruang meeting kecil yang ada di ruangan tersebut tampak Dewa dan beberapa orang temannya pun tengah memperhatikan Andi dan Lisa. Dewa bahkan sampai terbengong-bengong ketika menyaksikan kecantikan Lisa. Ternyata orang tercantik di perusahaan ini yaitu Winda masih kalah jauh cantiknya dibandingkan wanita yang kini tengah duduk bersebelahan dengan Andi tersebut. Bahkan Joko pun saat itu hanya tampak terdiam dari jarak beberapa meter ketika melihat pemandangan tersebut. Sungguh luar biasa. Mereka begitu serasi, batin Joko sambil melihat dari kejauhan. Andi dan Lisa kini tampak asyik mengobrol berdua.
Tiba-tiba terlihat oleh Joko Dewa keluar dari ruang meeting dan menghampiri Andi dengan kedua orang rekannya. Dan melihat hal tersebut, Joko dan Ismail segera mendekati Andi karena mereka khawatir Dewa akan berbuat sesuatu untuk mencelakakan Andi, rekan kerja mereka. Dan setelah dalam jarak hanya 2 atau 3 meter, Andi segera memanggil Dewa. "Mas, sini sebentar," kata Andi kepada Dewa. "Mas, Dewa ini pacarku, namanya Lisa. Tanya saja kalau Mas." Dewa tidak percaya, kata Andi kepada Dewa. Dewa kini mendekati Andi. Tiba-tiba Dewa tampak berdiri dan menunjuk ke arah Andi. "Kamu memang pintar bersandiwara," kata Dewa kemudian. Tiba-tiba tanpa diketahui Dewa, kerah baju Dewa dipegang oleh seseorang dan tubuh Dewa terangkat. "Bocah, kamu jangan kurang ajar sama bos ya," kata pria tersebut kepada Dewa. Dan alangkah kagetnya Dewa ketika mendapat perlakukan seperti itu. Tampak Dewa begitu ketakutan ketika seseorang dengan raut wajah seperti tukang pukul memegang kerah baju dan mengangkat tubuhnya. Wah, ini bukan main-main, batin Dewa, dan kemudian Dewa terlihat batuk-batuk karena merasa lehernya seperti tercekik. Pria tinggi kekar itu kemudian berkata kembali, "Anak muda, kalau kamu tidak bisa sopan maka kami bisa juga tidak sopan dengan dirimu. Lain kali lihatlah siapa lawan bicaramu. Semua satpam di perusahaan ini bisa aku perintahkan untuk meringkusmu sekarang. Apa kamu mau coba?" tanya pria tinggi besar itu kepada Dewa. Dewa yang terkadang begitu tengil kepada Andi saat itu terlihat tidak berkutik. Pria tinggi besar itu kemudian berkata kembali, "Tolong berbicaralah yang sopan dan baik-baik kalau kamu ingin dihargai." "Bagaimana bos, apakah kami harus hajar pemuda ini?" tanya pria itu kepada Andi. Mendapat pertanyaan dari pria tersebut, Andi terlihat tersenyum dan berkata, "Sudah, kalian duduk saja. Sepertinya ini masalah kecil dan bisa kami atasi." Dan mendengar kata-kata dari Andi tersebut, kini terlihat kedua orang pria itu agak mundur namun masih tetap dalam posisi berdiri tegap dan siap siaga untuk menjaga Andi. Tiba-tiba pria tinggi besar itu memanggil seorang satpam dan entah apa yang dikatakan pria tersebut, tiba-tiba kemudian datang satu lusin satpam yang bekerja di tempat tersebut. "Anak muda, satpam-satpam ini adalah orang-orangku. Bahkan bukan hanya mereka, tapi semua satpam di perusahaan ini adalah orang-orangku. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu tidak mau aku jadikan rujak ulek hari ini," kata pria tinggi besar itu kepada Dewa. Dan entah mengapa pria tinggi besar itu terlihat begitu marah dan emosi kepada Dewa. Dewa saat ini terlihat sangat ketakutan, apalagi dirinya kini telah dikepung belasan orang satpam dan 2 orang tinggi besar para pengawal tamunya Andi yang mengaku sebagai pacarnya Andi tersebut. Rupanya pemandangan itu tak luput dari Joko dan Ismail. Kedua orang cleaning service itu tak dapat berkata apa-apa ketika melihat rekan kerja mereka tampak dilindungi oleh banyak orang. Bahkan para satpam yang bekerja di perusahaan ini pun tampak terlihat begitu segan dengan kedua orang pria tinggi besar tersebut. Andi kini terlihat duduk kembali dan kini tampak duduk berdua dengan Lisa. "Ada masalah apa sih mas kalian? Kok tampaknya kalian bermusuhan?" kata Lisa kepada Andi. Dan mendengar apa yang dikatakan Lisa tersebut, Andi terlihat tersenyum. Lalu Andi berkata tentang Winda seperti yang pernah Andi katakan kepada Lisa kemarin. "Wah, kasihan kamu mas. Pantas saja aku diminta datang ke perusahaan ini.
Jadi ini semacam untuk konfirmasi saja ya Mas, kata Lisa kemudian. Mendengar hal itu Andi kemudian berkata, iya Lis ya kurang lebih seperti itulah Lis. Lagian kamu itu yang terbaik buat Mas Andi. Mas Andi mau cari yang seperti apa lagi? Biar mereka tahu cantiknya pacar Mas Andi dan mereka tidak macam-macam lagi dengan Mas Andi. Ya itu kan karena Mas Andi ada Lisa, siapa tahu di bekang Lisa Mas Andi ada main. Itu buktinya karyawan Mas sendiri malah seperti itu, kata Lisa pelan, tapi bagi Andi kata-kata Lisa tersebut seperti sebuah pukulan yang cukup telak baginya. Wah kayaknya Lisa udah bosen ya sama Mas Andi ya. Kok Lisa tidak memikirkan perasaan Mas Andi lagi dalam berbicara, kata Andi pelan. Maksud Mas Andi meminta Lisa ke sini untuk konfirmasi saja. Tapi jika hal ini membuat Lisa tidak nyaman dan meminta putus dengan Mas Andi ya tidak apa. Lisa kalau mau pulang juga tidak apa, silahkan, kata Andi kepada Lisa. Rupanya Joko dan Ismail yang saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Andi. Walaupun saat itu Joko dan Ismail tampak seperti bersembunyi. Dan karena jarak mereka hanya berjarak sekitar 3 meter, tampak Joko berbisik kepada Ismail. Wah gila juga ya Mas Andi, nantang dia, kata Joko. Mungkin Mas Andinya emosi sehingga Mas Andi berkata seperti itu Mas, kata Ismail kepada Joko. Saat itu Joko dan Ismail tampak berdiri di samping sebuah pembatas ruangan sehingga posisi Joko dan Ismail saat itu tidak terlihat oleh Andi. Lisa saat itu baru menyadari jika Andi saat ini terlihat begitu marah dengan sikapnya. Andi yang tak terbiasa marah saat ini tiba-tiba berkata dengan ketusnya kepadanya. Kok Andi sampai berkata kalau memang Lisa minta putus ya tidak apa. Kata-kata tersebut sangat jarang keluar dari bibir kekasihnya tersebut. Iya Mas, aku minta maaf kalau tadi salah ngomong. Jangan ngomong putus-putus gitu ah, kata Lisa kemudian duduk mendekati Andi. Joko dan Ismail yang tadi berpikir mungkin saja Lisa akan memutus temannya itu kini menjadi terheran ketika gadis cantik jelita itu tampak seperti merajuk kepada rekan kerjanya itu. Mereka terlihat begitu heran dengan sikap Lisa tersebut. Masa iya gadis sesempurna itu terlihat begitu dekat dan begitu segan dengan temannya itu yang hanya berprofesi sebagai seorang cleaning service. Sebuah profesi terendah dalam sebuah perusahaan. Beberapa saat kemudian tampak Winda berjalan ke arah Andi. Rupanya Winda pun saat ini juga ingin melihat secara langsung wanita yang menurut Andi adalah pacarnya tersebut. Winda ke sini. Coba kamu tanya ke Lisa. Wanita ini namanya Lisa. Coba kamu tanya dia pacarku apa bukan. Kalau dia ngaku bukan pacarku maka pasti aku akan menjadikan kamu pacarku, kata Andi dengan tegasnya. Lisa yang mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut tampak terdiam. Hatinya tampak seperti berperang antara mempertahankan hubungan ini atau mengakhiri hubungan ini dengan Andi. Tapi jika dirinya mengakhiri hubungan dengan Andi tentulah ini menjadi sesuatu yang teramat mahal harganya bagi Lisa. Winda kini mendekati Lisa. Pagi Mbak. Mbak ini pacarnya Mas Andi ya? Tanya Winda kepada Lisa. Iya saya pacarnya Andi, kata Lisa dengan mantapnya. Kamu siapa? Tanya Lisa dengan ketus kepada Winda. Mendapati wanita cantik di depannya berbicara seperti itu Winda terlihat agak gugup. Aku Winda Mbak. Aku pikir Mas Andi belum punya pacar. Maaf ya,
kata Winda kemudian. Win, apa kau bilang? Aku tidak pernah bohong. Selama ini aku tidak berniat mendekati siapapun di perusahaan ini. Aku sudah punya seorang kekasih. Dan Lisa inilah kekasihku. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 tahun kami bisa jadi sepasang suami istri. Mohon doanya ya, kata Andi dengan tegasnya. Mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut, Lisa tampak tersenyum mengembang dan tampak Lisa memeluk Andi. Mas Andi tidak bercanda mas? Tanya Lisa sambil memeluk Andi. Kapan aku bercanda sama calon istriku? Tidak akan pernah Lis untuk hal seperti ini. Kata Andi dengan tegasnya. Win, Mas Andi sudah berkata seperti itu. Mas Andi ini calon suamiku dan aku tidak mau Mas Andi berpaling dari aku. Kata Lisa kemudian. Lisa kemudian mengambil handphonenya dan kini Lisa terlihat menghubungi seseorang. Selamat siang Bu Francisca. Bu, ini saya Lisa. Bu, ini saya bawa Mas Andi keluar dulu ya Bu. Abis makan siang saya balikin lagi ke kantor. Kata Lisa kepada Ibu Francisca. Dan Lisa kemudian menarik tangan Adi untuk keluar dari ruang lobi perusahaan. 2 orang pengawal Lisa terlihat mengikuti Lisa dari belakang. Dan tak lama kemudian Andi dan Lisa telah masuk ke dalam sebuah mobil mewah. Rupanya mobil mewah itulah yang telah membawa pacar Andi itu datang ke perusahaan ini. Jam setengah 11 siang tampak Lisa telah masuk ke dalam sebuah mobil mewah dengan Andi. Tampak beberapa orang melihat hal itu dengan pandangan cemburu. Mereka tidak habis berpikir bagaimana mungkin seorang pemuda biasa seperti Andi bisa mendapatkan perhatian dan cinta yang begitu mendalam dari seorang wanita yang mirip bidadari tersebut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 212. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.